Adab dalam menuntut ilmu dan tugas dalam menuntut ilmu le. Yang pertama, taharah. Bagaimana bab ilmu fiqh didahulukan dengan taharah. Bab taharah kita taharah. Jadi untuk menuntut ilmu pun bab yang pertama adalah bab taharah. Jadi wadifah yang pertama taharah, yaitu taharah maksud di sini membersihkan diri dari keburukan perangai dan dari sifat-sifat tercela dan dari akhlak yang jelek yang bersud dengan taharah. Karena ilmu yang mengandung hikmah adalah merupakan ibadah seperti salat pada ibadah jawarih, yaitu anggota badan. Ini adalah ibadah ataupun salat hati. Jadi menyul sembahyang je, nyul ibadat tubuh, ibadat jaro, ibadat kaki, ibadat ulet, ibadat lidah, nah bacaan dan nah perbuatan dan bacaan yang didahului oleh takbiratul ihram disudahi dengan salim. Perbuatan-perbuatannya adalah salat subuh, ibadah jawarih. Maka ilmu pengetahuan agama merupakan ibadah atau kepentingan sebagai salat hati. Yaitu ibadah untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Ta'ala dengan pengertian selalu mengingat Allah. Sebagaimana salat yang merupakan ibadah anggota zahir disyaratkan untuk sahnya harus bersuci zahir. Yang pertama, suci daripada najis, suci daripada hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Demikian juga ibadah batin, yaitu ilmu pengetahuan, baru bisa diperoleh dengan mendapatkan ataupun menunaikan ataupun melaksanakan syarat juga, yaitu membersihkan batin daripada akhlak yang buruk dan daripada sifat-sifat tercela. Di dalam waktu tanda sembahyang, dia tu sembahyang. Nyo adalah taharah hadas kecil. Nyonya janabah yang mana ele? Nyo taharah hadas besar. Kemudian tempat terpegel daripada najis, pakaian baiknya yang kena najis, badan baiknya yang sisa najis. Jadi najis baik badan, pakaian dan tempat. Kemudian hadas besar dan hadas lahir nyo menjadi syarat untuk usaha sembahyang. Nyo sembahyang ibadat ilmu, murno ilmu ibadat. Jadi mengatah ilmu dengan terpegel ate tempat hidup ilmu. Kalau ate hidup dalam ilmu hidup dalam ate, jadi terpegel ate. Pegel hati sifat yang jelek, negatif kabur, ria, mutu hati hana-hana agak kepada urut Tuhan. Ria hati kabur, tina yang dia urut binatang. Dengki, pulang, bunga, tungang, batat. Ini tamah jirul. Yang sifat-sifat yang tercela.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dibangun agama di atas kesucian. Agamanya pendomen adalah nidafah. Bunyal Islam ala nidafah. Bunyal Islam ala nidafah, yaitu dibangun agama ini di atas kesucian, kebersihan. Tapi dia bersih macam mana rezeki. Cuk ni ada ni kemen, cuk jabuk taud, naik kamu kilat dalam ada. Tapi nak kamu bersih kaglih ya. Kamu kilat tapi hendak rezeki. Jadi agamanya dibangun di atas kebersihan dengan mana kesucian. Suci terbenar suci zahir dan terbenar suci batin. Maksudnya suci badan daripada najis, suci badan daripada hadas, suci badan daripada hadas raya dan hadas rubut, dan terbenar suci hati daripada buat-buat ataupun sikap-sikap yang hanagan. Maka di sini pula sebagai dalil apa yang telah disebutkan di atas. Jadi keterangan dalil ji atau keterangan ji yang bahawa ilmu pengetahuan harus bersih hati kita daripada sifat tercela, di antara lain yang kita pahami daripada hadisnya. Sebab ilmunya termasuk untuk membangun agama. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, hanya saja orang-orang yang mensekutukan Allah itu najis. Innamal musyrikin najis. Innamal musyrikuna najisun. Hanya saja orang yang menyekutukan Allah itu najis. Yang pun najis. Nyatamat orang kafir pupaya taja badan. Kalau Allah Taala innamal musyrikuna najisun tambihan li uqul. Hanya saja orang musyrik itu, orang yang menyekutukan Allah itu najis. Kata-kata tersebut dapat memberitahu kepada orang-orang yang punya akal bahawa masalah suci dan najis tidak terbatas pada zahir saja, tapi ada juga suci pada batin, demikian juga najis pada batin. Karena apa kan? Karena orang-orang musyrik yang dikatakan najis oleh Allah, bisa saja badannya bersih, pakaiannya bersih, tetapi dikatakan najis juga, karena dilihat dari segi etikatnya dan akhlaknya yang kotor dengan sebab mengingkari beriman kepada Allah Sang Penciptanya. Dinajis kepada Allah orang musyrik. Padahal hana mazhab ayat yang lain ataupun hadis yang lain waktu menyentuh orang musyrik katanya geyu rak. Mendanakan musyrik itu bukan badannya yang najis, tetapi yang najis adalah etikatnya. Etiket urusan hati, maka dinamakan dengan najis batin. Di sini pula dapat keterangan ataupun dalil yang bahawa batin pula mempunyai najis. Apa yang najisnya? Apa yang dimaksud dengan selanjutnya dijelaskan oleh Imam Ghazali. Najis adalah ungkapan ataupun ibarat ataupun kata singkat ataupun nama kepada sesuatu yang perlu dihindari dan dijauhi. Ia yang hakikat roh. Arti najis bagi kadrai sesuatu yang hanya tak betul, yang harus dihindari, baik kenang baik tanya
dan tajauhi tayu abah gede. Itu ngamit cok abah gede ya. Pon pak kena. Yang najis. Oleh ada sakit ni mitariti tempat tatu yang tadu tubing bam merujuk kana tatunya apa dikai ka. Bahkan tiap mitariti karena perlu dijauhi dan menancit dihindari, menancit najis yang lain. Mantusia jaro kai tubik darah. Hu juga baru ada. Yang najis adalah ungkapan daripada sesuatu perkara yang perlu dihindari dan dijauhi. Sedangkan perangai-perangai yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk, itu sangat penting untuk dihindari. Sedangkan perangai yang tercela atau keburukan akhlak sangat penting untuk dihindari dan jauhi. Sebab karena di samping kejelekan dirinya di saat terjadi, si hamil tak urung bengih, hamil tak urung. Menyomel tak urung bengih, bengih je dah, tapi nak tak tengok, tenang, ben bengih dalam dia. Sedangkan bengihnya hamil tak urung. Dia kerja batik kerana orang bengih nanti tak tengok, apa yang kau bengih, ben bengih roh, tak tampakkan. Perletah hindari. Jadi menyukai perletah hindari, kata bengih roh, bengih lagi juga. Yang nak cuma ada bubuk kau bengih tak kalian. Saya jual ini supaya teman bunyi. Jadi yang kerja sifat tercelanya perlu dihindari. Dan di samping kejelekan pada dirinya kiamat tak uji waktu terjadi, yang juga berakibat kebinasaan kelak. Jadi asbabul muhlikah. Baik di dunia baik di akhirat. Bengih, kuturut bengih, baru terpokok kata menggelam penjara ni. Ini hidupnya. Yang berakibat hidupnya. Tengok lam tu raka. Akibat yang berulang di akhirat. Jadi mendua orang, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena itulah Rasulullah SAW berkata, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Ada anjing. Yang malaikat rahmat, yang malaikat mau kita mau. Malaikat orang tu darah-darah. Malaikat yang berkebahagiaan. Nah, yang rom ilmu dalam hati dia yang hanya tamu dalam rumahnya na teh mereka ada pelara teh pelara dalam rumah di luar rumah. Jadi dalam hadis la tadkhulul malaikatu baitan, baitnya adalah kamar dalam rumah. Jadi bait pelara dalam rumah, ni luar rumah dia lampu kebun kan. Jadi hanya temu malaikat nyona dalam kamar rumahnya nate pun dalam rumahnya nate. Sedangkan hati kitanya adalah merupakan rumah, bahkan landasan mendaratnya malaikat. Jadi return malaikat kepada kitanya adalah lamati dan kubut lamati malaikat. Yang pertama untuk menjaga hati kitanya mengingat ke Allah, baik itu rajin untuk ingat yang Allah. Yang kedua untuk ubah ilmu-ilmu pengetahuan dari Allah kepada kita. Maka hati itu merupakan landasan pendaratan malaikat serta rumah tempat menetap mereka itu malaikat. Dan sifat-sifat tercela seperti marah, nafsu, syahwat, dendam, dengki, takabur, ujub dan seumpamanya itu bagaikan anjing yang selalu menggonggong di dalam rumah tersebut. Jadi rumah malaikat kata kerja baik tanya lah mati. Cuma menyona penyakit
bengeh mata la mati nyan lagi na dalam rumah asal. Kalau tu malaikat kai tu nak tamal rumah. Saya je lain. Menancik latih tanya. Ka tengah bengeh di kumpulan, ka tengah dengki kita pulin. Ka tengah taupak di kumpulan je. Ka tengah hujub, ka tengah sikabu. Ni malaikat kita aja. Hana pertama dalam mati katanya untuk beliau ilmu pengetahuan. Kerja ke sifat-sifat yang lainnya terlihat indah, tak indah. Mana mungkin malaikat mau masuk ke dalam hati tersebut untuk menuangkan ilmu hikmah dari Allah. Sebab ilmu itu tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali dituangkan dalam hatinya melalui malaikat. Yang bernajir. Yang mana giplay ilmu pengetahuan kita oleh malaikat dalam hati hantu. Jadi yang ilmu kepada kita adalah malaikat seperti firman Allah Taala. Allah tidak berkalam dengan manusia kecuali menuangkan wahyu ke dalam hatinya. Jadi Allah wata putra sesuatu wata nak pegang sesuatu baik kepada nabinya sekalipun. Cara yang pertama adalah dengan ilham lamati. Ilham lamati yang diwakilkan kepada malaikat yang dinamakan dengan wahyu. Baik tinggal ataupun jaga. Maksudnya Nabi dengan Nabi pun bagi hukum jaga. Yang kedua, you pendengar kalam Allah, hana bersuara, hana beruruh, tetapi hana gepede yang itu di belakang hijab. Yang ketiga, dikirim utusan seperti Jibril kepada Muhammad. Jadi kesemuanya ilmu yang diberi oleh Allah na wasitah, na perantara. Demikian juga Allah mengirimkan rahmat ilmu ke dalam hati seseorang hanya saja melalui malaikat yang ditugaskan untuk itu. Sedangkan malaikat yang ilmu dalam hati kitanya, sedangkan mereka itu adalah makhluk yang suci dan bersih daripada sifat-sifat tercela. Maka mereka tidak memperhatikan kecuali ke tempat-tempat yang bersih dan tidak akan menghidupkan ilmu yang diambil daripada gedung rahmat Allah kecuali di dalam hati yang bersih dan suci. Allah mengirimkan rahmat ilmunya. Ilmu Allah merupakan sebuah rahmat ke dalam hati seseorang hanya saja melalui malaikat yang ditugaskan untuk itu. Sedangkan mereka itu suci dan bersih daripada sifat-sifat tercela, maka mereka tidak akan memperhatikan kecuali untuk tempat-tempat yang bersih dan tidak akan menghidupkan ilmu itu yang diambil daripada gedung rahmat Allah kecuali dalam hati yang bersih dan suci dari kotoran perangai ataupun keburukan akhlak. Sebagaimana ya Allah pegang wahyu keputusan dalam hati ataupun melalui malaikat menancip ilmu-ilmu yang gejuk katanya ke manusia yang lain yang gejuk daripada rahmat Allah. Ini adalah pun ilham melalui malaikat yang diwakil malaikatnya untuk kepada kitanya. Sedangkan sifat malaikat hana bengeh, hana dikabur, hana dengki, hana satu bersih daripada sifat tercela. Jadi yang bersifat tercela maka watai gejak untuk gupiyo hana kala kecuali tempatnya yang bersih daripada sifat tercela. Lagi kitanya tenek je haram saja ubat tenek dua takalan tempat yang lain hana takalan tempat yang hana ni tempat hana lain takalan empat tempat yang lain yang kena ada dua menanti malaikat lantai hati yang hana kotor yang kena yang kebaik elemen yang perbandingan. Jadi sebab begle maka hana kalan kecuali tempat yang lain seperti katanya hana saya lagi bui ataupun mana kapu kita binatang lain tu nya nah ini pun hana dua ju menjadi tanya yang dia hana kalan tempat untuk taduk kecuali yang menanti malaikat kalan empat hati yang hana kotor empat perangunya hana bro
yang kegenan yang kebaik yang kebaik ilmu dan hang pudep ilmu Allah Taala, hang tanam ilmu Allah Taala menyusun tempat-tempat yang good dan yang bersih. Maka di sini kita perlu bersihkan hati kita daripada perangai-perangai yang hana juga. Kemudian Al-Ghazali menjelaskan baca telah pengertian ron dalam pembahasan hadis. Tanya yaitu malaikat han kita dalam rumah yang dalam rumahnya atas. Sedangkan penjelasan Imam Ghazali, malaikat yang diberi ilmu menyelamati manusia yang dalam hati gonya nafsu dengki tikabur dan perangai-perangai yang lain. Kenya yang dijelaskan Imam Ghazali. Maka di sini bekna salah pengertian. Maka Imam Ghazali perlu dijelaskan untuk sebagai benteng daripada tuduhan terhadap beliau. Sebab memang nak tuduhan seolah-olah Imam Ghazali nyo bincang ayat Quran ke UMN, bincang hadis ke UMN, lagi begitu banyak. Maka di sini akan jelas. Bukanlah maksud saya mengartikan al-bait dalam hadis adalah hati dan Allah dan al-qalbu yang ada di dalam bait itu adalah sifat-sifat tercela seperti marah dan lain-lain. Baik salah pengertian ron Imam Ghazali kan guguh mana bait itu ate dan ate sebagai sifat tercela, khusus sifat tercela yang kalaganya maksudnya. Pusing maksud tadi, tetapi maksud saya hadis ini dapat memperingatkan kita kepada pengertian tersebut. Tujuan hadisnya memang dipegang oleh Rasulullah, katanya lebih pelarat saya dalam rumah dan menyonal dalam rumah saya nyo malaikat rahmat hang kita itu makna hadis tidak dipelintir oleh Imam Ghazali. Maknanya hadis takrir. Memang makna hadis laganya. Tetapi penjelasan Ghazali itu memberitahu kita yang bahwa dalam hadis tersebut dapat memperingatkan kita kepada masalahnya. Maknanya tajuk tu i'tibar. I'tibar kena. Jadi sebagai peringatan ataupun mengatakan nyo makna tersirat. Ye makna tersurat. Jadi makna yang batinnya yang hana nampaknya bukan maksud daripada hadis tetapi sebagai tampil, sebagai peringatan daripada hadis tersebut karena sesuai ada tentu kesesuaian malaikat makhluk yang suci kan kita dalam arti yang hana suci termasuk yang hana suci maka mengibaratkan Imam Ghazali asalnya sebagai sifat tercela pada sama-sama harus dihindari sebagaimana anjing dari lantaran najasnya maka sifat tercela pun harus dihindari lantaran kejelekannya dan akibat kebinasaan darinya. Ya, nampak. Jadi bentuduh ilmu tadi yang dia pelintir hadis. Nyo adalah hikmah daripada hadis tersebut beserta menetapkan pengertian hadis tersebut. Jadi maksud saya hadis ini dapat memperingatkan kita kepada pengertian yang telah saya jelaskan tersebut. Jadi kita harus dapat membedakan di antara memberi pengertian kalimat yang zahir yang nyata kepada pengertian yang tersembunyi dengan memperingatkan kita kepada pengertian batin dari ibarat zahir serta menetapkan pengertian ibarat zahir seperti adanya. Jadi beda. Ibn Ghazali sidraulun dipakai lafaz zahir dibu arti kepada makna batin ikut tafsir isyari hanya dipakai oleh tafsir ibari daripada pengertian buat Imam Ghazali yang tafsir ibari tetap ibarat tetap mana zahir tetapkan lagi biasa
yang namun ricau hikmah ataupun ricau itibar kepada pengertian yang tersembunyi. Jadi Mu'tazili hana gepentir hadis dipegang makna baitnya adalah makna asalnya adalah sifat kemarahan, tetapi yang tetap seperti hukum biasa yang namun diiktibar darinya kepada pengertian yang lain beserta yang ditetapkan. Yang beda di antara tapegat tafsir secara pelintir mana zahir kepada mana batin dengan tafsir secara mana zahir lagi nadrai kemudian tajawab pengertian yang batin. Jadi dengan alasan yang halusnya tu, dengan penjelasan yang halusnya tu, dengan alasan yang halus inilah dapat kita bedakan apa yang dimaksudkan oleh Ghazali dengan yang dilakukan oleh kaum Syiah Batiniyah. Apa yang dilakukan oleh Ghazali dengan yang dilakukan oleh kaum Syiah Batiniyah adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Karena mereka seluruh ibarat zahir diartikan dengan pengertian batin. Salat bawanya bukan kita tanya. Salat ikut imam mana? Ikut imam 12. Yang tak lihat. Mendartikan manu le tak artikan yang di Syiah Batiniyah. Jadi yang perlu dina berkali Mu'tazili supaya baik menuduh Ghazali sebagai kaum Syiah Batiniyah, di mana kaum Syiah Batiniyah hadis dan ayat yang teksnya dipelintir kepada makna yang batin, yang teksnya makna zahir, yang dalam lafaz mengandung makna zahir, hanya dipakai lafaz makna zahir, pakai makna yang tersembunyi, yang tersirat, hanya pakai makna tersurat. Sedangkan Mu'tazili lagi biasa mentang hadis, lagi biasa mentang ayat, cuma nak faham yang lain, yang lain daripada ayat. Yang itu memperingatkan kita kepada pengertian yang batin. Jadi mana zahir kita mana zahir, namun pahami atau lain yang terkandung ataupun yang tersirat di dalam hadis ataupun ayat tersebut. Yang perlu dijelaskan. Sebab jangan lihat dulu yang duduk Muhammad Ghazali adalah termasuk Batiniyah tinggal. Sesungguhnya yang saya katakan ini adalah cara mengambil iktibar. Yang cara lepegahnya itu cara ambil iktibar yang ditempuh oleh para ulama dan abrar. Sesungguhnya yang saya katakan ini adalah secara mengambil iktibar yang ditempuh oleh para ulama dan abrar. Karena maksud dengan iktibar adalah mengambil peringatan dari sesuatu sebutan yang lahir untuk hal yang lain yang tidak disebut sama sekali. Contoh seperti mengambil iktibar dari musibah orang lain kepada diri kita, untuk menghindari kemungkinan apa yang dialami oleh orang lain juga bisa terjadi pada diri kita. Sebenarnya terbang dago tanya mana takkan Allah nak berhati-hati daripada berhati-hati nyoba tak iktibar daripada kejadian yang musibah orang lain. Sampai berai kan ribah ni aku berbah. Jadi di urang lain hati-hati untuk balik ulang apa yang jasa, dia tanya hati-hati untuk hindari baik terjadi lagi akan terjadi bagusnya. Jadi tak cok iktibar dari kepada kejadian yang lain untuk diri kita nyoba. Dah nama terjadi tanya menanjit. Tak cok iktibar daripada haba yang lain kepada haba yang hana gepegang karena nak bersesuaian. Demikian juga bait yang disebut dalam hadis yang bermakna rumah, tempat menghuni manusia, kita iktibarkan kepada hati yang merupakan tempat hidupnya ilmu pengetahuan yang mempunyai hikmah ataupun ilmu hikmah. Dan demikian juga mengiktibarkan kalbun dalam hadis yang bermakna anjing, yang kejelekannya bukan karena rupa,
tetapi karena sifat kepuasannya, karena sifat jeleknya, yaitu dengki kepada manusia, untuk kita iktibarkan kepada sifat tercela yang ada di dalam hati kita. Yang menanjing pegang lagi tacok perumpamaan musibah bau lain untuk terhindari itu baik terjadi musibahnya menancit tacok lafai bait yang dalam hadis yang arti rumah tak pakai kepada rumah manusia, tak pakai kepada hati yang artinya adalah merupakan rumah ilmu menancit tacok daripada hadis menyona atai apa nama atai sebab bro atainya jidumudro dan bro atanya si karena seperti kan karena bertuji kadang-kadang si lagak naik dari atai kan dua atai tapi yang bro atanya lantaran seperti kita sebut jidumudro dan terhurun kepuasan juga jigungkap yang seperti yang bro tacok etibar kepada perangai yang bro bagi tanya yang jilid malaikat untuk bertemu ilmu sebagaimana atai jilid urang untuk umumnya. Ya, hanya menang ke perumpamaan. Jadi etibarnya tacok sebagai perumpamaan untuk kita tanya. Jadi baiklah tapi do ilmu tadi sebagai batini ya. Ketahuilah hati yang penuh kemarahan dan kebencian, keserakahan kepada dunia dan bersifat takalluf. Takalluf adalah sifat menjilat untuk mendapatkan dunia, serta loba untuk menyakiti manusia. Hati yang seperti itu adalah anjing pada makna, meskipun hati pada nama ataupun pada rupa saja. Hati-hati kitanya yang penuh sifat kemarahan, kedengkian, keserakahan, baik juga serakah kalau juga saya Cina tu yang mangkai sifat nama dia nangkap kalau saya ni nangkap tetapi mangkai anak tak pernah dia saya yang menang sifat keserakahan lagi yang ke diumpamakan hati kepada hati. Jadi hati katanya umumnya laginya kalau temkap tak bangkit tamu pagi bahata nyo adalah bak rupa sebagai hati yang hakikatnya hati yang badan don bentuk sebagai hati yang hakikatnya asal. Jadi hati pada rupa saja, tetapi anjing pada mana. Sebab kamu punya itu asal. Maka orang yang punya mata hati tidak melihat di segi maknanya. Orang yang mempunyai mata hati melihat di segi maknanya, tidak melihat pada rupanya. Jadi orang yang mempunyai mata hati dah alawil basirah. Jadi ulama-ulama orang yang mempunyai mata hati nya watak kalian dulu hendak kalian bagi rupa. Tapi bak perangu. Jadi gar perangu rupa-rupa gar beroi. Tapi menyobro perangu rupa-rupa bro betak-betak. Jadi hendak kalian tu hendak kalian zahir tetapi kalian hebat dan batin. Nanti malaikat hendak kalian jentik tak kenyo galak yang baik dengan Tuhan. Hati itu putus tetap mengubah ini, tetap mengubah ilmu pengetahuan. Maka oleh karena demikian bersihkan hati adalah syarat yang pertama untuk kamu ilmu.